Saudara, beberapa hari ini kita mendapatkan berbagai berita hiruk-pikuk. Ada berita-berita orang-orang dipanggil, ditelepon oleh siapa? Oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto supaya ke rumahnya calon menteri, calon wakil menteri. Banyak. Ya. Menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seseorang menganggap diri bisa, diri pintar, diri layak, tapi tidak terpilih? Saya mencoba untuk kita renungkan bersama satu bagian firman Tuhan yang membicarakan tentang bila aku tidak terpilih. Bagaimana sikap kita? Apakah ada contoh orang yang tidak terpilih? Nah, salah satu contoh yang saya pilih, ya, tidak terpilih tapi dipilih, yang saya pilih untuk kita renungkan bersama, ya, kemudian yang merasa kecewa dalam Alkitab itu adalah Saul. Ada banyak, tapi hari ini kita khusus fokus kepada Saul, saudara. Saul itu siapa? Saul itu raja pertama orang Israel. Nah, kita dapat melihat dalam kisah para rasul, bukan kisah para rasul, dalam 1 Samuel, ya, pasal yang ke-15 ayat 26. Saya bacakan ya. Tetapi Samuel berkata kepadanya, aku tidak akan kembali bersamamu, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau, sehingga engkau tidak menjadi raja atas Israel. Saudara tahu bahwa raja pertama Israel itu siapa? Dia adalah Saul, saudara. Awalnya dia terpilih. Ayat yang kita baca tadi adalah pada waktu dia tidak terpilih lagi. Nah, kita kembali kepada bagaimana awal Saul jadi raja. Saul terpilih menjadi raja Israel pertama karena ada beberapa alasan, saudara. Alasan yang saya mau kutip dalam Alkitab untuk kita renungkan bersama paling sedikit ada 3 alasan. Yang pertama, penampilan fisik yang mengesankan. Dalam 1 Samuel 9 ayat 2 mencatat, ia mempunyai seorang anak laki-laki. Maksudnya papanya Saul punya seorang anak laki-laki namanya Saul. Seorang pemuda yang bagaimana elok rupa. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ia 10 cm lebih tinggi daripada siapapun dari bangsa itu. Jadi saudara, Saul itu memiliki fisik yang elok rupa. Tampanlah, kira-kira demikian saudara. Jadi sangat menonjol sekali dia tampan. Yang pada masa itu dianggap memang lebih daripada orang lain. Bahkan lebih tinggi dia 10 cm daripada yang lain. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, pada zaman itu penampilan fisik, apa yang dilihat dari luar itu diperhatikan oleh Samuel. Pada masa itu dianggap sebagai salah satu kualitas penting sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, awalnya dia itu rendah hati. 1 Samuel 9 ayat 21 mencatat bahwa
Jawab Saul demikian, bukankah aku ini dari suku Binyamin? Suku yang paling kecil di antara suku-suku Israel. Dan bukankah kaumku yang paling kecil dari suku kaum dalam Binyamin? Mengapa Tuhan berkata demikian kepadaku? Nah, pada awalnya saudara, Saul menunjukkan kerendahan hati. Aku yang kecil, aku yang paling kecil, aku yang terhina barangkali, yang merupakan sifat penting bagi seorang pemimpin di mata Tuhan. Rendah hati. Dia begini. Awalnya. Ketiga, dipilih Tuhan. Jadi, kalau kita buka Alkitab dalam 1 Samuel, pasal 10:24, kata Samuel kepada seluruh bangsa itu, lihatlah dia yang dipilih Tuhan itu. Tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa. Lalu bersoraklah mereka. Ya, katanya, hidup raja, hidup raja. Jadi faktor terpenting adalah bahwa Saul dipilih langsung dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya, sekali lagi, pada awalnya Saul memenuhi kriteria yang bagus untuk menjadi seorang raja. Sebenarnya apa syarat menjadi seorang raja Israel, saudara? Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, saudara, dari kisah Saul kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal syarat sebagai seorang raja. Pertama, dia mesti taat kepada Tuhan. Misalnya dalam 1 Samuel 15, 22, 23. Nanti saudara baca aja. Ya. Yang kedua tadi sudah disebutkan, rendah hati. Dan sedia untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, keberanian dan kemampuan memimpin. Itu penting sekali. 1 Samuel 11, 6 sampai 7. Yang keempat, berasal dari bangsa Israel. Jadi warga negara mesti menjadi patokan. Menjadi seorang presiden di Indonesia, dia mesti warga negara Indonesia. Dia kalau warga negara Malaysia atau warga negara Amerika, dia nggak bisa jadi presiden di Indonesia. Ya, mesti warga negara. Jadi kalau Raja Israel mesti warga Israel. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan ketaatan terutama. Apa artinya pengetahuanmu tinggi tapi tidak taat pada Tuhan? Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Jadi penting dicatat. Itu syarat-syaratnya. Nah sekarang setelah Saul menjadi raja cukup lama. Ya, awalnya dikatakan tadi dia takut akan Tuhan. Tapi setelah itu dia tidak takut akan Tuhan. Melawan Tuhan. Maka di 1 Samuel 15:26 tadi kita baca, tetapi Samuel berkata kepadanya, aku tidak akan kembali bersamamu. Sebab kenapa? Engkau telah menolak firman Tuhan. Maka Tuhan telah menolak engkau. Sehingga engkau tidak menjadi Raja Israel. Mengapa dia tidak terpilih, saudara? Saul ini tidak terpilih kembali. Pertama, dia tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat pada Tuhan. Saul tidak mematuhi perintah Tuhan untuk menghancurkan seluruh bangsa Amalek waktu itu. Semua harta benda mereka tidak dihanguskan, enggak. Yang kedua, Saul itu sombong. Tadinya rendah hati, sekarang berubah jadi sombong. Dia lebih mementingkan diri daripada mementingkan perintah Tuhan. Kemudian apa? Kurang penyesalan yang tulus.
tidak sungguh-sungguh. Ya. Meskipun Saul mengaku bersalah, tapi tidak sungguh-sungguh. Ia lebih khawatir tentang kehilangan kehormatannya di hadapan para tua-tua, para rakyat, daripada benar-benar bertobat. Itu kurangnya daripada Saul. Apalagi ketidaksetiaan pada Tuhan. Saul gagal menjadi pemimpin yang setia. Saul gagal menjadi pemimpin yang taat kepada Tuhan, yang merupakan syarat utama bagi seorang raja. Lalu bagaimana? Ya, Saul kecewa. Kekecewaan Saul atas penolakan Tuhan terhadapnya dapat dilihat beberapa hal, termasuk misalnya 1 Samuel 15:35 mencatat seumur hidup Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena menjadikan Saul raja Israel. Kekecewaan Saul semakin memburuk seiring waktu, yang akhirnya mengarah pada kecemburuan, kebencian, dendam. Terutama dia dendam kepada Daud, karena Daud diketahui bakal terpilih menggantikan dia. Itu sebabnya maka dalam firman Tuhan Alkitab mencatat, sejarah juga mencatat, Saul mati-matian kejar-kejar kepada Daud. Dia mau membunuh Daud itu. Padahal saudara, Daud itu menantunya. Nah, kisah Saul itu menjadi peringatan tentang pentingnya ketaatan, pentingnya kerendahan hati, dan pentingnya kesetiaan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu semua sangat penting. Sekarang kita, bagaimana sikap kita, sikap engkau dan saya bila kemarin tidak menerima telepon dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, padahal saudara teman dekat dia, padahal saudara kenal baik, padahal saudara merasa bisa, padahal saudara merasa layak, padahal saudara merasa dapat melakukan, padahal saudara merasa lebih hebat daripada yang lain, tapi tidak terpilih. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kita perlu meresponi dengan sebaik-baiknya, apalagi kita orang yang percaya. Bila kita tidak terpilih dalam satu jabatan, saya mau paparkan beberapa sikap. Ya, pertama, harus menerima dengan rendah hati. Menerima dengan rendah hati. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di dunia bukan hanya Anda sendiri yang pintar. Ada orang lebih pintar. Dan barangkali dia terpilih karena apa? Karena memang lebih baik dia yang terpilih. Dan lebih baik Anda dan saya tidak terpilih. Karena mana tahu gara-gara Anda terpilih, maka Anda terjebak jatuh ke dalam dosa. Korupsi misalnya. Bisa jadi demikian. Jadi puji Tuhan saja tidak terpilih. Karena jabatan atau tidak punya jabatan, toh saudara tetap harus mendukung. Nanti kita lihat. Kedua, sebagai orang percaya, harus percaya ini merupakan satu benang merah rencana Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mencatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita tahu benar siapa Tuhan yang kita sembah, tahu benar bagaimana sikap sifat Tuhan, maka kalau konteksnya kita yang tadi anggap diri hebat, pintar, dan sebagainya itu tidak terpilih, gak masalah. Ya, karena ini rancangan damai sejahtera. Mungkin membuat Anda tidak sibuk, membuat Anda bisa ambil posisi yang lain, Anda bisa bekerja untuk negara tanpa harus menjadi seorang menteri, bukan? Ya. Yang ketiga, tetap saja bersyukur. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:18 dikatakan, mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bukan mengucap syukur karena tidak terpilih, bukan. Tapi dalam keadaan tidak terpilih pun kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dalam keadaan tidak terpilih, kita bersyukur kepada Dia. Yang keempat, saudara, kita perlu introspeksi. Kaca. Ya. Kata kasarnya berkaca. Dan berusaha terus berkembang. Alkitab mencatat dalam 2 Korintus 13:5 katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap teguh dalam iman? Selidiki dirimu sendiri. Apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi harus tahan uji. Walau tidak terpilih, mungkin ya, ada yang merasa kecewa, tapi kita sebagai manusia tidak boleh terlena dalam kekecewaan itu. Dalam hal apapun, bukan hanya jabatan menteri, dalam hal pekerjaan, kalau kita tidak diterima, bukan berarti kita harus kecewa sampai selama-lamanya, depresi, bunuh diri, bukan. Tidak selesai begitu saja. Lalu bagaimana respon kita yang baik sebagai anak Tuhan kalau tidak terpilih? Respon kita ya, sikap kita. Pertama, tetap mendukung teman-teman kita yang terpilih dan doakan mereka. Menghormati otoritas dari orang yang mengambil keputusan. Ya. Yang ketiga, bekerja sama dengan baik, gak masalah. Move on. Yang keempat, tetap melayani dengan sepenuh hati. Tetap setia. Saudara ingat, Daud, dia itu mau mendirikan bait suci. Pengen dia. Tapi Tuhan tidak memberikan dia izin. Kecewa gak? Mungkin sama manusia, dia kecewa. Anaknya yang dipilih Tuhan, namanya Salomo, menggantikan dia untuk membangun bait suci. Dia support gak? Dia support. Dia kumpulkan kayu, aras, semua bahan-bahan yang terbaik. Dia dukung sepenuhnya. Jadi tetap melayani sepenuh hati. Tetap bekerja dalam bidangmu untuk memajukan negerimu, kotamu, desamu, dan sebagainya. Sebagai penutup, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merespon dengan iman, kasih, pengertian, dan pengharapan. Ketika kita tidak terpilih, maupun dalam dukung mereka, kita tetap mendukung mereka yang terpilih. Kita perlu ingat bahwa Tuhan
memiliki rencana yang lebih besar dari sekedar Anda menduduki sebuah jabatan. Mazmur 75 ayat 7-8 ayat terakhir untuk saudara. Tapi Allah adalah hakim. Ia merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur yang berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuangkan dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang pada akhirnya menentukan siapa yang ditinggikan, siapa yang dipercaya, siapa yang perlu dipuji. Akhirnya adalah orang yang benar-benar bekerja. Apalagi bekerja tanpa jabatan, lebih terhormat. Tanpa pamrih, lebih terhormat. Penuh kebijaksanaan, lebih terhormat. Jujur. Dan satu hal yang harus kita ingat apa artinya punya jabatan. Tapi akhirnya nanti terlibat korupsi misalnya. Jangan ya dek, kata yang terkenal itu ya dari internet. Jangan ya dek, jangan ya. Kita doa, Tuhan, bagaimana kami meresponi sesuatu hal apabila kami tidak ikut serta. Kalau kami kecewa Tuhan, kami melihat firman Tuhan ini mengingatkan kami. Supaya kami tidak kecewa, tetap setia, tetap beriman, berpegang teguh pada firman Tuhan. Tolong Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dalam hal apapun di dunia ini, dalam pekerjaan, atau bagi orang-orang muda, dalam hal pacaran, ada yang menolak engkau, tidak harus kecewa. Karena itu mungkin bukan rencana Tuhan untukmu. Tuhan akan sediakan yang lebih baik untukmu. Dalam cari pekerjaan juga demikian. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.